Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan kesempatannya sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari. Dan saya juga bersyukur masih bisa melaksanakan, karena ini adalah bagian dari tugas saya yang diamanahkan kepada saya, yaitu menjelaskan mengenai salah satu, dan ada banyak sih materi, dan yang saya pilih itu adalah materi himpunan. Nah, kemudian salam serta salawat tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in, karena mereka semualah sehingga Islam pada saat ini masih menjadi agama yang tetap berada di hati nurani kita, dan mudah-mudahan kita memegang teguh ajaran itu. Nah, pada video kali ini telah saya sampaikan tadi bahwasanya akan menjelaskan mengenai himpunan. Nah, sebelum itu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, nama saya adalah Wahyu Firdaus. Nah, saya kuliah di UIN Alauddin Makassar, kampus Peradaban. Saya bangga sekali kuliah di sana. Nah, saya berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan saya itu ya sesuai kita tahulah, himpunan itu adalah materi matematika. Jadi jurusan saya itu adalah pendidikan matematika. Nah, baik, mungkin bisa saya mulai ya. Nah, himpunan yang perlu kita ketahui yang jelas adalah definisinya. Nah, himpunan adalah suatu koleksi atau kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas sehingga dapat ditentukan dengan tegas apakah elemen himpunan atau bukan elemen himpunan. Nah, objek dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen, atau bisa juga disebut dengan unsur. Nah, untuk lebih jelas mengenai himpunan ini, kita ambil contoh. Nah, jika X merupakan anggota himpunan A, maka dapat dituliskan dalam notasi yaitu X elemen A. Nah, cara membaca ini itu ada 3 sesuai yang tadi. Objek dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen ataupun unsur. Nah, jadi X itu elemen A, X itu anggota A, X juga unsur dari A. Nah, begitu. Nah, kemudian kita melangkah ke bagian B, yaitu cara menyatakan himpunan. Nah, dalam menyatakan himpunan ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan pernyataan atau bisa disebut dengan kata-kata. Nah, maksudnya yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan.
Nah, masih agak keliru ya. Nah, contoh kita untuk lebih jelas itu kita perlu contoh. Nah, contoh himpunan A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 10. Nah, sudah sampai sini sudah terpatri bahwa hal itu adalah himpunan, kan mudah saja itu dengan menyebut semua syarat atau sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan. Nah, ini contohnya itu himpunan A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 10. Nah, antara 2 dan 10 itu adalah sebuah himpunan sesuai dengan yang tadi. A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 10. Jadi himpunannya itu berada antara 2 dan 10. Nah, lanjut dengan notasi. Ya, yaitu menyebutkan semua syarat dan sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan, tetapi anggota himpunan dinyatakan dalam variabel. Nah, contohnya sama ini yang tadi. Nah, tapi kita kan masukkan dalam notasi. Nah, himpunan A itu himpunan bilangan asli antara 2 dan 10. Nah, itu sama saja, tapi kan bentuknya dalam notasi. Notasinya itu seperti ini. A sama dengan X, mana X itu besar 2, kecil 10. Ini kan sama, ini dan ini sama. Dengan X itu adalah bilangan asli. X ini adalah bilangan asli. Antaranya itulah himpunannya. Nah, kemudian lanjut ke cara yang ketiga, yaitu mendaftar atau disebut juga dengan tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan dalam pasangan kurung terawal dan memisahkannya dengan tanda koma. Nah, kita ambil contoh yang ini. Himpunan bilangan asli antara 2 dan 10. Antara 2 dan 10 berarti 2 dan 10 itu tidak masuk. Nah, ini himpunan A berarti kan sesuai pengertiannya menuliskan anggota himpunan dalam pasangan kurung kerawat. Jadi kita buka kurung kerawat, kemudian masukkan himpunannya, anggota-anggotanya, kemudian tutupkan antara 2 dan 10. Berarti 2 dan 10 tidak masuk. Berarti anggotanya itu anggota himpunan A 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. Nah, lanjut ke operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu ada 4. Pertama itu gabungan atau bisa juga disebut dengan union, adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari himpunan A atau himpunan B. Jadi anggotanya itu antara himpunan A dan himpunan B, bukan keduanya. Nah, lambang dari gabungan itu seperti huruf U, bukan seperti lagi, sama huruf U, sama seperti huruf U. Nah, kemudian notasinya itu A gabung B sama dengan X, mana X itu elemen A atau X elemen B. Ini sesuai dengan pengertian ya ini. Nah, contoh, misalkan A himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Maka A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3, dan 5. Jadi digabungnya semuanya antara himpunan A dan himpunan B. Nah, ini kan antara himpunan A dan B itu ada yang sama 3 dan 5. Nah, kenapa di sini hanya 1 ya? Tidak perlu kita tuliskan karena kan sudah digabung, kan sama, karena nilai sama, jadi tidak perlu. Nah, pada gabungan itu A gabung B itu sama dengan B gabung A. Jadi meskipun kita tuliskan B gabung A, itu hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut ke irisan. Irisan atau intersection adalah anggota persekutuan dari 2 atau lebih himpunan. Anggota persekutuan dari 2 atau lebih himpunan. Nah, lambangnya itu kebalikan dari gabungan tadi. Dan tadi kan bentuk U, bentuk dibalik. Yang tadi menghadap ke atas, kemudian menghadap ke bawah. Nah, notasinya itu A iris B sama dengan X. X itu elemen A dan X elemen B.
Contoh, misalkan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian B sama dengan 2, 3, dan 5. Maka A iris B sama dengan 3 dan 5. Nah, kenapa 3 dan 5? Karena pada himpunan A dan himpunan B yang sekutu itu adalah 3 dan 5. Nilainya sama. Ya. Nah, pada irisan juga itu A iris B itu sama juga dengan B iris A. Hasilnya itu sama. Jika B iris A di sini sama 3 dan 5. Nah, kemudian selisih atau difference adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Semua anggota A yang bukan anggota B. Nah, notasinya itu bisa juga di sini ber atau kurang. Yang saya ambil di sini adalah kurang. Jadi A kurang B sama dengan X, di mana X itu elemen A dan X bukan elemen B. Begitu juga dengan yang B kurang A. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Nah, misalkan himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B 2, 3, dan 5. Nah, kita untuk memudahkan istilahnya, jadi kita untuk lebih mudahkan memahami materi ini, contohnya itu kita ambil nilai sama semua. Nah, maka A gabung. Bukan gabung. A kurang B sama dengan 1,7. Nah, ini kan kenapa 1 dan 7? Kenapa 1 dan 7? Karena sesuai pengertian tadi bahwa semua anggota A yang bukan anggota B. Semua anggota A. Kita ambil untuk A kurang B ya. Kita ambil dulu semua anggota A. Ini. Nah, kemudian yang bukan anggota B. Kita cari di sini yang anggota B. Nah, 3 dan 5 itu adalah anggota B. Berarti tidak masuk. Berarti 1 dan 7 adalah anggota himpunan A kurang B. Nah, kemudian B kurang A. Itu adalah 2. Berarti kan semua anggota B yang bukan anggota A. Nah, anggota B 2, 3, dan 5. Kita cari yang sama. Yang bukan anggota A. Nah, semua anggota B yang bukan anggota A. Nah, di sini kan 3 dan 5 sama dengan ini, berarti tidak masuk, berarti benar anggotanya itu 2. Nah, pada selisih ini A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Nah, kemudian yang keempat itu adalah komplemen. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta tetapi bukan anggota A. Nah, notasinya itu A komplemen. Seperti ini. A komplemen. Atau juga aksen sama dengan X. Elemen S, di mana X bukan elemen A. Sesuai pengertian tadi, bahwa himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta tetapi bukan anggota A. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Misalkan himpunan S sama dengan 1, 2 ya. 2, 3, 5, dan 7. Kemudian A, himpunan A sama dengan 2, 3, dan 5. Nah, maka didapatkan A komplemen atau A aksen sama dengan 1, 7. Kenapa? Karena ini kan pengertiannya, himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta. Anggota semesta ini tetapi bukan A, anggota A ini dan ini sama, berarti tidak termasuk dalam A komplemen. Jadi A komplemen itu 1 dan 7. Nah, lanjut ke hukum operasi himpunan. Nah, teorema pertama, teorema 1.1, yaitu jika A, B, dan C masing-masing himpunan dan subset dari himpunan S atau himpunan semesta, maka berlaku. Itu ada 6. Hukum idempoten, hukum identitas, hukum komutatif,
hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan. Nah, yang pertama itu hukum idempoten. Nah, maka A iris A sama dengan A dan A gabung A sama dengan A. Kemudian hukum identitas, nanti ini kita buktikan ya. Nah, kita buktikan apakah ini benar, A iris A sama dengan A dan A gabung A sama dengan A. Kemudian hukum identitas. Maka A gabung himpunan kosong, ini himpunan kosong, ini sempat nanti ketemu seperti ini. Nah, ini saya kasih tahu memang ini adalah himpunan kosong. Nah, A gabung himpunan kosong sama dengan A dan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nanti juga kita buktikan ini apakah benar. Nah, kemudian langkah ketiga, hukum ketiga itu hukum komutatif. Maka sebelumnya tadi bahwa jika A B dan C masing-masing himpunan dan subset dari himpunan S, maka berlaku ketika itu hukum komutatif. Maka yang berlaku itu A gabung B itu sama dengan B gabung A dan A iris B sama dengan B iris A. Kemudian hukum keempat yaitu hukum asosiatif. Nah, maka A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C dan A iris B A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, kemudian yang kelima, hukum distributif. Maka A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Kemudian yang kedua, A iris B gabung C itu sama dengan A gabung A iris B gabung A iris C. Nah, kemudian hukum yang terakhir yaitu hukum De Morgan. Nah, A gabung B komplement itu sama dengan A komplement di iris B komplement. Nah, dan juga A iris B komplement ini komplementnya sama dengan A komplement A komplement gabung B komplement. Nah, kemudian kita melangkah ke teorema 1.2. Bunyinya itu misalkan A, B dan C himpunan sebarang, maka A subset B, B subset C jika maka A subset C. Saya ulang, A subset B, B subset C jika maka A subset C. Kemudian A iris B subset A dan A iris B subset B. Nah, ini yang selisih tadi ya. Bisa juga per di sini. Tetap yang saya ambil di situ kurang. Jadi A kurang B subset A. Kemudian A kurang B sama dengan ini A ya. A iris B komplement. Nah, kemudian teorema yang ketiga itu teorema 1.3. Bunyinya jika A alfa di mana alfa elemen koleksi sebarang subset himpunan X, maka gabungan A alfa di mana alfa elemen sebarang subset himpunan X sama dengan irisan A alfa komplement di mana alfa elemen sebarang di alfa elemen koleksi sebarang subset himpunan X. Kemudian yang kedua, irisan A alfa di mana alfa elemen koleksi sebarang subset himpunan X komplement
sama dengan gabungan A alfa komplement, di mana alfa elemen koleksi sebarang himpunan X. Nah, kemudian lanjut ke teorema 1.4, mana bunyinya itu jika A, B, C, dan D subset dari himpunan S, maka A kali B iris C kali D sama dengan A iris C kali B iris D. Jika A subset B dan C subset D, maka A kali C subset, ini subset ya, subset B kali D. Nah, kemudian teorema 1.5, jika A, B, dan C masing-masing subset tidak kosong dari himpunan S, maka A kali A kali B iris C sama dengan A kali B iris A kali C. Kemudian A kali B gabung C sama dengan A kali B gabung A kali C. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuktian hukum operasi himpunan. Nah, teorema 1.1. Nah, pada pembuktian ini kita akan membuktikan dua, yaitu hukum idempoten dan hukum identitas. Nah, sudah juga saya sampaikan tadi di awal bahwa ini kita akan buktikan. Nah, hukum idempoten itu yang akan kita buktikan itu ada dua, yaitu A gabung A sama dengan A, dan juga A iris A sama dengan A. Nah, kenapa harus dibuktikan ya? Memang perlu apakah ini orang mengelanggar atau bukan? Jadi perlu dibuktikan. Nah, A gabung A sama dengan A. Telah diketahui bahwa A gabung A sama dengan A ini ini artinya itu jika dan hanya jika. Nah, diketahui A gabung A sama dengan A jika dan hanya jika A gabung A subset A dan A subset A gabung A. Nah, kita ambil sebarang X elemen A gabung A, berarti X elemen A dan X elemen A berakibat X elemen A. Karena itu A gabung A subset A. Nah, kemudian ambil sebarang X elemen A, berarti X elemen A dan X elemen A dapat dinotasikan X elemen A gabung A. Hal ini mengakibatkan A subset A gabung A. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti ya bahwa A gabung A itu sama dengan A. Jadi ini terbukti, sudah terbukti ini. Nah, apakah ini juga terbukti? Simak baik-baik. Nah, A iris A sama dengan A. Nah, diketahui A iris A sama dengan A jika dan hanya jika A iris A subset A dan A subset A iris A. Nah, itu diketahui ya. Kemudian ambil sebarang X elemen A iris A, berarti X elemen A dan X elemen A berakibat X elemen A. Nah, karena itu A iris A subset A. Kemudian lanjut ke
Kita lanjut ya, masih belum selesai untuk pembuktiannya. Nah, pembuktian untuk A iris A sama dengan A. Kemudian ambil sebarang X elemen A, berarti X elemen A dan X elemen A berarti X elemen A dan X elemen A. Nah, dapat dinotasikan X elemen A iris A. Hal ini mengakibatkan A subset A iris A. Jadi dapat disimpulkan bahwa A iris A sama dengan A. Jadi terbukti juga ya, itu A iris A sama dengan A. Kemudian lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum identitas. Nah, sama seperti tadi yang hukum idempoten, kita juga akan membuktikan dua yaitu apakah A gabung himpunan kosong benar-benar A, dan juga apakah A iris himpunan kosong adalah A. Nah, sebelum lanjut, beritahu bahwa ini adalah himpunan kosong. Nah, diketahui A gabung himpunan kosong sama dengan A jika A gabung himpunan kosong dan A subset A gabung himpunan kosong ya. Nah, kemudian ambil sebarang X elemen A gabung himpunan kosong, berarti X elemen himpunan kosong. Namun perlu kita ketahui bahwa pada himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, maka X itu bukan elemen himpunan kosong. Jadi didapat bahwa X elemen A sehingga A gabung subset A. Nah, ambil sebarang X elemen A berarti X elemen A atau X elemen himpunan kosong. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena apa? Karena X elemen A bernilai benar, maka apapun nilai kebenaran dari X elemen himpunan kosong, benar atau salahnya itu, pernyataan tersebut selalu bernilai benar karena dihubungkan dengan kata atau, sehingga didapat A subset A gabung himpunan kosong. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa A gabung A sama dengan A. Jadi terbukti juga yang ini bahwasanya A gabung himpunan kosong itu sama dengan A. Nah, kemudian yang terakhir yaitu A iris himpunan kosong sama dengan A. Nah, diketahui A iris himpunan kosong sama dengan A jika dan hanya jika A iris himpunan kosong subset himpunan kosong dan himpunan kosong subset A gabung himpunan kosong. Nah, ambil sebarang X elemen A iris himpunan kosong berarti X elemen A dan X elemen himpunan kosong, karena himpunan kosong subset A berarti X elemen himpunan kosong, sehingga didapat A iris himpunan kosong subset himpunan kosong. Karena dari teorema himpunan kosong merupakan bagian seluruh himpunan, maka jelas bahwa himpunan kosong subset A iris himpunan kosong. Jadi dapat disimpulkan bahwa A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong disimpulkan A. Di sini itu himpunan kosong. Maaf. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, sekarang yang menjadi kelemahan atau kesulitan bagi siswa atau pelajar itu adalah soal cerita. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah soal cerita. Nah, saya bacakan saja ya, tidak perlu lagi saya tulis. Nanti diketahui saya tuliskan. Nah, soalnya itu
Petugas lalu lintas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan bermotor. Hasilnya 25 itu SIM A. 25 orang memiliki SIM A. 25 orang. Kemudian SIM C sama dengan 30 orang. Dan 17 orang memiliki keduanya. Ini keduanya. 17 orang. Dan 12 orang tidak memiliki, ini tidak keduanya. Artinya itu tidak memiliki SIM A dan SIM C. Itu 12 orang. Nah, yang ditanyakan itu banyak pengendara yang diperiksa. Kita gambar dulu untuk hiburannya. Semesta. Jadi ini yang berlaku itu adalah gabungan. Bukan irisan. Iya. Nah, ini A, ini C. Itu kan A 25, C itu 30, dan yang memiliki keduanya itu adalah 17. Dan yang 12 ini tidak keduanya berarti di sini. Penjelasannya itu, ini kan memiliki keduanya 17 orang. Kemudian yang hanya memiliki SIM A yang 25 dikurang 17 dengan 8 orang. Kemudian SIM A nya ini SIM C kan 30 kurang 17 sama dengan 13 orang. Kemudian kan yang ditanya berarti kita tambah saja ini semuanya. Berarti sama dengan yang SIM A 8 ditambah 13 tambah 17 tambah, jangan lupa kan yang 12 ini 12 sama dengan 50 orang. Jadi banyak pengendara yang diperiksa itu adalah 50 orang. Mungkin itulah apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan apabila ada kekeliruan, saya pribadi mohon maaf, minta maaf yang sedalam-dalamnya karena itu memang kesalahan dari saya. Dan besar harapan saya kepada saudara-saudaraku agar supaya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.